masuk ke materi, akan ada pembukaan dulu sedikit, perkenalan tentang apa itu guru digital dan mungkin tentang Yayasan Generasi Maju Berkarya dan YCAB itu sendiri. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu guru. Hari ini kita akan mulai pelatihan hari pertama dengan saya Kadek dan Mbak Wirda. Semoga apa yang nanti akan disampaikan akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru ya. Tadi kita sudah kenalan sebentar, kita lanjut saja. Ya, nah jadi guru digital ini adalah program kolaborasi antara Yayasan Generasi Maju Berkarya dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah, Yayasan Generasi Maju Berkarya ini adalah yayasan yang ada di Jakarta dan memang bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia di bidang teknologi seperti itu, dan fokusnya itu di murid dan di guru. Nah, sedangkan yang bagian guru digital ini fokusnya itu adalah di guru, dan ini bisa dilihat ada beberapa tim kepemimpinan mulai dari Mbak Anbita Nadine Siregar, kemudian ada Ibu Janis Wijaja, Mbak Tania Suryanto, Pak Yansen Kamto, dan Mbak Kristal Wijaja. Jadi ini adalah tim kepemimpinan yang ada di Yayasan Generasi Maju Berkarya. Nah, guru digital ini kolaborasi antara YGMB dan ini yang kedua yaitu YCAB atau Yayasan Cinta Anak Bangsa. Sudah berdiri sejak tahun 1999. Kenapa bisa muncul? Itu karena diawali dari kepedulian Ibu Veronica Kolondam melihat bahwa banyaknya tingginya jumlah anak putus sekolah di Indonesia. Jadi pada tahun 1999, Ibu Veronica Kolondam akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah yayasan yang bernama Yayasan Cinta Anak. Visinya itu untuk memandirikan anak muda Indonesia melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Dan ini ada beberapa orang-orang yang terlibat dalam kepemimpinannya, mulai dari Ibu Veronica Kolondam sebagai founder dan CEO, Ibu Adel Odelia Tanuri sebagai General Secretary, Mbak Stella Tambunan sebagai Grup CFO, dan Ibu Susi Hermi Janto Grup COO, seperti itu. Nah, ini kurang lebih jadwal pelatihannya. Hari pertama, jadi perkenalan dulu kita teknologi yang dipakai dunia industri dan apa itu UI UX, dan kemudian besok kita akan mencoba tentang JavaScript dan ada yang namanya Git, itu akan kita coba juga. Dan di hari ketiga, setelah kita install dan lain-lain, di hari ketiga itu kita akan langsung mencoba bagaimana melakukan coding dengan aplikasi atau software yang sudah kita install di hari kedua. Dan yang terakhir, di hari keempat, kita akan berfokus pada pedagogiknya dan mencoba membuat kurikulum implementatif, seperti itu. Nah, baik, kita akan langsung mulai saja ke materi yang pertama. Oke, baik, yang pertama, ini kita akan belajar tentang pengembangan web. Pengenalannya seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu kan ya website itu apa, atau mungkin ada yang pernah buat sebelumnya. Baik, nah apa yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 bagian. Yang pertama kita belajar pengembangan web, lalu landscape pengembangan web 2020 dan menganalisis teknologi pada web. Ini adalah 3 materi pada modul pertama yang akan kita pelajari. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu nih, apa sih pengembangan web terbaru saat ini di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan lainnya? Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan ini ada beberapa posisi yang namanya kita isi, yaitu seperti ini posisinya. Yaitu di posisi perusahaan besar tersebut ada 4, yaitu 1 front end, 1 back end, yang kedua back end, yang ketiga DevOps, yang keempat adalah designer. Front end ini dia bekerja yang kita tahu dia berpikir secara klien. Jadi dia bekerja ini membangun dari sisi kliennya, semua seperti apa. Selanjutnya, karena dia berpikir secara klien, dia harus berpikir bagaimana caranya membuat si pengguna atau kita itu nyaman untuk menggunakan si webnya. Oleh sebab itu, dibuatlah fokusnya di mana, yaitu fokusnya dia akan membuat tampilannya menjadi baik, membuat tampilannya menjadi enak dipandang, membuat tampilannya kita nyaman untuk menggunakannya, sehingga kita betah berlama-lama di dalamnya, dan lainnya. Nah, dan fokus yang lainnya, dari front-end programmer atau front-end developer ini adalah dia fokus dalam konten, letaknya, dan bagaimanapun gambar yang sesuai, gambar yang bagus. Nah, itu bagian dari
front-end dan juga desainer nantinya, dan juga struktur tampilannya. Nah, dia akan, si front-end programmer ini akan menyusun bagaimana struktur tampilannya agar bagus. Nah, si front-end programmer ini minimal dia harus memiliki bisa menggunakan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, di dalam JavaScript tersebut itu dasarnya saja 3-nya. Nah, di JavaScript ini ada banyak, seperti ada React, MongoDB, dan lainnya. React, Vue.js, dan lainnya itu bagian dari front-end developer. Nah, sedangkan back-end developer ini adalah sebuah programmer yang membangun sebuah aplikasi tapi dari sisi klien, dari sisi servernya, nah, atau bagian belakangnya. Fungsi si back-end developer ini adalah bagaimana caranya web kita atau aplikasi kita ini berjalan dengan baik sehingga kita bisa menggunakan CRUD dan lainnya. Nah, tapi dia harus tapi ada tapinya nih si back-end developer ini. Nah, biasanya back-end developer ini karena mementingkan dari servernya, mereka ini harus bekerja sama dengan seseorang lagi yang namanya DevOps untuk pengembangannya itu. Nah, untuk fokusnya mereka itu berfokus di alur bisnisnya dalam web. Bagaimana si alur bisnis ini berkembang dengan baik nantinya dan pengolahan datanya ini supaya bagus, supaya pengolahan datanya tidak ada yang namanya miss atau bug. Nah, dan backend developer ini selalu meningkatkan performa dari webnya supaya performa dari webnya itu naik terus, mulai dari penanganannya, database-nya, servernya, manajemen datanya, dan lainnya. Nah, untuk bahasa-bahasa yang mereka gunakan biasanya backend developer adalah seperti PHP, Java, API, server, dan lainnya. Itu yang mereka harus mereka kuasai seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya DevOps atau developer operasi. Nah, DevOps ini dia bekerjasama dengan back-end untuk bertanggung jawab atas server dan operasionalnya dalam pengembangan web. Karena kan dia bekerjasama dengan si back-end, dia harus memastikan sebuah servernya itu berjalan dengan baik, serta pengembangannya juga berjalan dengan baik. Sehingga pada saat pengembangan nanti, ada yang namanya pembangunan otomatis atau otomasi kerja untuk sebuah alur kerja developer selanjutnya. Seperti itu. Yang keempat, yang kalah penting dan sering kita lupakan, biasanya yaitu desainer. Desainer ini, dia bekerja sama dengan front-end programmer, yaitu untuk meneliti, memvalidasi kebutuhan dari pengguna atau usernya. Yaitu dia akan meneliti bagaimana caranya untuk si pengguna atau kita untuk nyaman di dalam sebuah website. Setelah mereka meneliti, setelah kita nyaman, nah bagaimana selanjutnya dia akan berpikir bagaimana caranya, yaitu dia berpikir dalam 10 detik pertama, pengguna itu bisa menggunakan website-nya tersebut atau aplikasi tersebut, supaya dari experience-nya seperti apa. Nah, sedangkan yang kedua, tugas jadi desainer adalah mendesain tampilan web dari kebutuhannya telah divalidasi yang tadi, supaya enak dilihatnya. Nah, yang keempat, yaitu memastikan, yang ketiga, itu yang terakhir, nah, si desainer ini memastikan desainnya nyaman untuk digunakan, seperti itu. Seperti tadi saya bilang. Nah, selanjutnya, lanjut. Berikut adalah roadmap dari pengembangan web, tetapi kita tidak belajar semuanya, hanya fokus di bagian front-end saja. Ini adalah roadmap dari front-end programmer, yang mana dari basic programmer itu adalah CSS, HTML, dan juga JavaScript. Di sini ada CSS tool and skills-nya, ada CSS organization, dan lainnya. Nah, ini adalah roadmap-nya dari front-end programmer, seperti ini. Dan tidak semuanya yang harus dipelajari, hanya beberapa saja. Jadi, apa yang akan Bapak dan Ibu tekuni pada pengembangan web di sini atau web nantinya di sekolah ataupun di tempat lain? Saya ingatkan kembali, developer web ini adalah sebuah kerjasama tim. Tetapi, bukan tidak mungkin bila suatu saat nanti kita akan menjadi full stack programmer atau bisa dibilang programmer yang serba bisa, full. Nah, yaitu kita mengerjakan sebuah project itu seorang sendiri atau sendirian saja. Nah, namun memilih sebuah peran adalah salah satu cara kita untuk memperkuat pada bidang tertentu atau kelebihan kita pada suatu bidang tertentu. Jadi, Bapak dan Ibu silakan memilih mau seperti apa nantinya bila ingin menjadi seorang programmer atau web developer seperti itu. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu landscape pengembangan web 2020. Dalam pengembangan website, kita ada yang namanya perangkat dasar dalam pengembangan web. Dalam pengembangan web ini, kita harus menggunakan komputer atau OS tertentu, yaitu yang biasa kita gunakan yaitu seperti macOS dalam Apple, Linux. Nah, biasanya kita sebagai programmer atau apa menggunakan Linux Bapak Ibu ya, dan juga menggunakan Windows. Nah, kali ini saya akan menggunakan Windows. Nah, dengan terminal sendiri, yaitu ada item yang biasa bawaan dari macOS, ada base yang dari Git, dan PowerShell sendiri yang bawaan dari Windows. Ada juga editor text seperti VS Code yang akan kita pakai, Atom, dan juga Sublime Text. Yang biasa ada juga yang biasa kita pakai digunakan oleh orang-orang. Sedangkan pengembangan web
ada Chrome, Firefox, Safari, Edge, dan lainnya. Nah, untuk desain ini biasanya kita menggunakan Adobe XD, Figma, dan juga Photoshop. Tapi kali ini kita akan belajar tentang Figma. Ini adalah sebuah versi vanilla dari web. Apa itu versi vanilla? Versi vanilla bisa dibilang juga ada versi dasar dari sebuah web. Nah, ini ada saya bilang trio web. Nah, trio web ini adalah HTML, JavaScript. Dikarenakan pada dasarnya hampir semua website ini dibangun oleh hal tersebut. Mulai dari framework yang menggunakan CI, menggunakan frameworknya menggunakan React, Vue, Express, dan lainnya pasti menggunakan HTML, CSS, dan juga JS. Jadi kita sebagai programmer harus tahu nih, atau harus belajar dulu nih hal-hal dasar tersebut, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML ini bisa dibilang juga analoginya, dasarnya, yaitu seperti kerangka, sedangkan JavaScript ini bisa kita analogikan sebagai otot ataupun otak, sedangkan CSS ini bisa kita analogikan sebagai kulit atau yang membuat sebuah tampilannya ini menjadi baik. Saya ulangi, HTML adalah sebuah kerangka atau tulang-tulangnya, seperti itu. Nah, sedangkan CSS ini ada sebuah kulit yang mana dia akan membuat si tampilannya itu menjadi cantik ataupun menjadi bagus. Sedangkan JavaScript ini adalah otot dan juga otak yang mana dia akan bekerja sebagai fungsinya. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang tak kalah penting, yaitu adalah terminal. Nah, terminal ini adalah yang sering kita lewatkan. Kenapa kita harus belajar sebuah terminal? Dikarenakan sebuah tools development itu tidak semuanya menggunakan GUI atau tampilan layar seperti ini. Nah, tetapi hanya beberapa bisa digunakan di terminal seperti npm, git, bash, dan lainnya. Nah, selain itu, terminal juga memberikan kita sebuah paradigma tentang bagaimana komputer ini bekerja. Seperti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa kita harus belajar tentang terminal. Selanjutnya ada namanya CSS Framework. Nah, apa itu CSS Framework? CSS Framework adalah sebuah library yang menyediakan sebuah komponen UI website yang siap untuk kita gunakan, seperti button, modal, form, dan lainnya. Nah, contoh-contoh CSS Framework ada banyak, seperti Bootstrap, Semantic UI, dan lainnya. Nah, ini adalah sebuah tren dari CSS Framework. Ada Bootstrap, Foundation, Materials, Semantic UI, Bulma, dan lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya JavaScript Library. JavaScript Library adalah untuk memudahkan kita sebagai developer dalam mengatur sebuah organisasi code dengan baik, sehingga kita tidak perlu yang namanya menulis secara berulang sebuah kode dalam sebuah JavaScript Library. Nah, jadi bisa dibilang JavaScript Library ini adalah sebuah kumpulan dari fungsi, class, dan juga UI yang siap untuk dipakai. Nah, JavaScript Library ini isinya biasa contoh-contohnya itu jQuery, Svelte, Angular, Vue, dan juga React. Itu contoh-contohnya dari JavaScript Library. Nah, ini adalah tren dari JavaScript Library seperti ini. React, Vue.js, Angular, Ember, dan lainnya. Apa sih library yang dipakai perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini? Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Instagram, Traveloka, dan juga Netflix, mereka menggunakan React.js. Sedangkan Vue itu biasa digunakan oleh Zoom, Blibli.com, Bukalapak, dan juga Facebook. Dan Angular digunakan oleh YouTube, Office, Freelancer, dan juga Crunchbase. Nah, ini adalah library-library yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Nah, sekilas tentang React.js. Nah, bisa dibilang sekarang adalah era dari React.js. Kenapa? Dikarenakan React.js ini adalah sebuah JavaScript library atau library yang mudah digunakan atau mudah dipraktikkan dibandingkan sang legendanya yaitu jQuery. Maka di era dari sang legenda jQuery ini sudah berakhir dikarenakan ada yang mudah digunakan yaitu React.js. Nah, React.js ini adalah sebuah library yang dibuat oleh Facebook untuk membuat sebuah user interface pada web mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kita akan menganalisis teknologi pada web. Untuk menganalisis pada web, kenapa kita perlu tahu teknologi dari web yang kita kunjungi, yaitu kita harus belajar dari contoh sukses, atau kita istilahnya mengamati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, terkadang kita harus mencontoh dari hasil yang sudah sukses, supaya apa? Supaya kita mempercepat proses belajar kita dalam menggunakan teknologi yang sesuai dalam pembuatan web. Nah, contohnya kita bisa membuat blog bisa menggunakan WordPress, landing page, atau halaman dengan HTML, CSS, JavaScript, dan lainnya. Nah, supaya selain itu, kenapa kita harus tahu teknologi tadi di web yang kita kunjungi, yaitu menjadi contoh sukses benar, yaitu kita bisa membuat sebuah cloning namanya, yaitu menjiplak hasil karya mereka, lalu kita
bisa belajar hasil mereka seperti apa web mereka ini. Oh ya, saya ingatkan lagi, dan sini penjiplakan ini bisa dibilang untuk belajar saja ya Bapak Ibu, kan sebagai untuk dipublikasi ataupun apa. Nah, gimana sih caranya kita tahu apa teknologi yang dipakai pada website yang kita kunjungi? Apa itu Webalizer? Webalizer ini adalah sebuah tools untuk melacak sebuah teknologi yang digunakan. Bahkan bisa melacak sebuah bahasa server yang dipakai pada website yang kita kunjungi. Nah, selanjutnya, gimana cara kita untuk menginstal Webalizer? Itu www.webalizer.com, bisa di-download dari www.webalizer.com/download. Nah, itu kita klik saja. Nah, Bapak dan Ibu bisa dengan cara mendownload dari browser extension-nya, yaitu bila menggunakan Google Chrome, silakan klik Google Chrome-nya dan lainnya. Nah, karena kita menggunakan Google Chrome, saya klik Google Chrome di sini, seperti itu. Yang belum menginstal, harap diinstal, sambil diinstal Bapak Ibu ya, sambil ditambahkan ke add-on-nya di dalam Chrome-nya. Oh, udah. Oke. Karena sudah, kita akan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi teknologi web yang kita kunjungi. Nah, karena kita sudah menginstalnya Bapak Ibu ya, setiap kita mengunjungi web kita yang kita kunjungi, yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya kita masuk ke Wetrichschool. Nah, wetrichschool.com ini adalah web untuk kita belajar tentang pemrograman web, mulai dari HTML, CSS, dan lainnya. Ini sebentar, Nah, dalam Wetrichschool ini kita bisa mendeteksi teknologi web apa sih yang mereka pakai. Caranya seperti ini, yaitu kita klik tombol yang ada di sini, yang ada di samping profil kita klik saja, kita pilih Webalizer ini, kita klik saja Webalizer-nya. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Dia keluar, kita bisa masuk ke web apapun. Contohnya adalah Wetrichschool ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk masuk ke website tersebut, setelah kita masuk ke website tersebut, kita klik tombol yang ada di sini, yaitu tombol extension ada di sini, di samping foto profil kita. Klik di sini, setelah diklik, kita pilih Webalizer yang ada di sini. Kita cari sebuah file, sebuah extension yang namanya Webalizer. Dengan cara kita klik di sini. Ya, jadi saat kita mengkliknya, kita sudah tahu nih Bapak Ibu nih, teknologi apa sih yang mereka pakai, yang itu Wetrichschool pakai, seperti analitiknya menggunakan apa, framework-nya menggunakan apa, containers yang menggunakan apa, dan lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan fitur barunya, yaitu Webalizer.com, Webalizer-nya, semoga aplikasi Webalizer ini bisa Bapak gunakan dan Ibu gunakan dalam mendukung kegiatan pengajar dan belajar Bapak dan Ibu. Semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita dengan sebuah bahasa programan. Nah, ya, dikarenakan sebuah bahasa program itu tidak perlu dihafal Bapak Ibu ya. Nah, karena bahasa program itu sama seperti kita gunakan bahasa daerah ataupun bahasa lainnya, seperti itu. Nah, teknologi web sangat banyak dan itu sangat menyebalkan. Nah, kita sepakat tentang hal itu, tapi kita hanya perlu memilih salah satunya. Seperti misalkan kita harus fokus kemana dulu. Hanya kita fokus dulu ke JavaScript, kita fokus dulu ke PHP, seperti itu. Nah, jadi kita harus memilih bahasa kita sendiri. Yang ketiga, tidak semua website dapat diintegrasi dengan Webalizer. Seperti yang tadi, ada yang saya sedikit, saya banyak. Nah, itu dikarenakan tidak semua website itu bisa diidentifikasi oleh Webalizer itu sendiri. Selanjutnya ada Desember. Nah, tadi saya sudah tanya kan, apa sih pentingnya sebuah desain? Nah, pentingnya dari sebuah desain yaitu berperan penting dalam pengembangan web. Kita akan belajar tentang hari ini, yaitu pengenalan ke UI dan juga UX. Yaitu kedua, kita menguasai konsep yang namanya prototyping. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perangkat online untuk desain. Perangkat online di sini adalah Figma. Untuk materi belajar hari ini, kita coba untuk mulai dari pengenalan UI dan UX. Nah, sebelum kita mulai, kita lanjut. Nah, apa itu UX atau User Experience? Yang tadi sudah saya bilang,
UX atau user experience ini adalah sebuah pengalaman pengguna secara keseluruhan ketika pengguna memakai sebuah service ataupun sebuah produk. Nah, bisa dibilang juga seperti ini. Si desainer ini pasti bertanya, apakah pengguna itu atau kita mudah dalam menggunakan produk mereka, seperti itu. Apa yang pengguna kita atau kita rasakan dalam memakai produk kita. Itu yang selalu ditanyakan oleh desainer UX. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan UI adalah sebuah tampilan sebuah produk di mana pengguna dapat berinteraksi dengan elemen di dalamnya. Atau dia hanya lebih ke tampilan warna dan lainnya. Seperti itu. Lalu apa hubungan UX dan juga UI? Nah, UI designer ini mengubah kerangka atau blueprint yang sudah dibuat oleh UX designer. Nah, maka si UI ini mengubahnya menjadi produk yang baik dan juga yang baik dari segi estetika maupun interaksi dan juga bagus dan juga enak dipandang. Nah, jadi si UX ini membuat yang namanya sebuah kerangka dulu nih atau blueprint-nya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu si UI designer ini mengubahnya menjadi lebih enak dilihat baik dari segi estetika maupun interaksinya sehingga enak untuk dipandang. Seperti itu. Nah, jadi apa bedanya UX dan UI? UX ini lebih ke pemecahan masalah dan memahami kebutuhan pengguna, yang seperti saya bilang. Dia lebih ke bagaimana pengguna itu nyaman. Nah, sedangkan si UI ini adalah fokus pada visualnya, fokus pada bentukannya, tanpa mementingkan yang namanya kebutuhan dari pengguna. Nah, UX, balik ke UX, itu menjadikan sebuah produk itu fungsional dan bermanfaat, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan apa yang mereka inginkan dalam sebuah produk tersebut. Nah, sedangkan UI itu menerapkan sebuah tampilan yang bagus dan juga interaktif, sehingga menyenangkan pengguna melalui visual yang menggugah. Nah, bisa dibilang UX ini lebih mengedepankan yang namanya produknya, supaya si produknya ini nyaman digunakan oleh pengguna. Sedangkan UI itu lebih ke tampilannya, bagaimana tampilannya itu memanjakan mata dari si penggunanya. Itu. Nah, ini ada 8 golden rules dalam desain. Nah, 8 golden rules dalam desain interaksi ada seperti ini. Strive for consistency, yaitu konsisten dalam penggunaan warna, typography, visual, dan juga feel. Yang kedua yaitu enable frequent user to use shortcut, menghadirkan jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah aksi. Nah, bisa dibilang seperti tombol-tombol seperti itu jalan pintasnya. Nah, offer informative feedback, berikan pengguna sebuah wawasan tentang apa yang sedang terjadi. Jadi kita berikan nih sebuah alert atau informasi apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang mereka lakukan, seperti itu. Desain dialog to yield closer, menunjukkan bahwa tugas sudah selesai sambil memberikan umpan balik yang informatif. Offer simple error handling, meminimalisir kesalahan pengguna dengan menunjukkan sebuah peringatan atau alert, indikator atau sebuah penanda. Nah, ini biasanya digunakan oleh kita sebagai untuk wajib digunakan oleh desainer atau front-end programmer, seperti itu. Yang keenam yaitu permit easy reversal of action, membolehkan pengguna untuk menggagalkan aksi mereka. 7. Support internal locus control, memberikan pengguna kendali atas tindakan mereka pada suatu aplikasi. Nah, 8. Reduce short-term memory load, memberikan jalan pintas beberapa fitur yang sering digunakan oleh pengguna. Seperti tombol-tombol atau icon-icon seperti itu, Bapak Ibu ya.
kita akan belajar tentang bagaimana menguasai sebuah prototyping. Nah, sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan sebuah prototype? Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ketika apa itu prototyping atau prototype yang dari Bapak Ibu belum tahu, karena prototyping adalah sebuah tahapan yang ditunjukkan untuk mentransformasi sebuah ide-ide atau abstrak menjadi lebih terwujud. Jadi, seperti kita membuat sebuah ide, tetapi kita buat dulu dalam sebuah tulisan atau sebuah gambar, baru kita tunjukkan, kita transformasi ide tersebut, kita buat ide tersebut menjadi sebuah hal yang berwujud, seperti itu. Bisa dibilang juga prototyping ini adalah sebuah proses visualisasi ide, seperti itu. Nah, tahapan dari prototyping ini tidak hanya berupa proses visualisasi, tetapi juga proses pembangunan ide. Proses prototyping ini juga tidak terjadi hanya sekali, melainkan berulang-ulang, seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu tahu apa yang dimaksud dengan wireframe? Nah, wireframe ini adalah sebuah kerangka atau coretan kasar yang isinya adalah gambar, konten yang akan ditampilkan dalam sebuah website atau aplikasi. Nah, wireframe ini biasanya membantu kita sebagai desainer untuk memvisualisasikan sebuah tampilan. Nah, wireframe ini bisa bilang kan tadi kerangka atau coretan kasar. Nah, berarti berikut gini, wireframe ini juga memiliki sebuah alur kerja berbasis konsep alur kerja berbasis wireframe. Nah, konsep alur kerja seperti ini, yaitu menyusun sebuah alur interaksi atau user flow dari laman website. Jadi dia menyusun dulu nih interaksi dari halaman website ke halaman website lainnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tuangkan gagasan visual dalam bentuk sketsa atau paper frame. Yang ketiga yaitu setelah gagasan dimatangkan, lanjut dirapikan wireframe ini dalam bentuk digital awal atau low frame, atau low fidelity wireframe, atau bisa dibilang mock-up, mock-up atau dummy-nya, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat yaitu finalisasi tampilan visual dan prototyping website atau high fidelity wireframe. Nah, seperti itu. Nah, untuk konsep alur kerja berbasis wireframe seperti ini. Pertama, kita buat dulu user flow-nya, tadi yang bilang, yaitu alur interaksinya atau user flow. Nah, ini user flow atau alur interaksi atau diagram alirnya. Kita buat dulu nih, kita masuk, mau kemana, terus mau seperti apa, sampai selesai. Nah, lalu kita buat sebuah sketsa atau coretannya, lalu setelah kita buat sketsanya, kita buat sebuah gambar dummy atau gambar contohnya, tapi dalam resolusi rendah, yaitu low-fi atau mock-up-nya, bisa bilang seperti itu. Salah low-fi-nya kita buat bagus, kita buat high-fi-nya. Kita buat yaitu sebuah gambaran yang bagus, gambaran yang sudah high resolution, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa wireframe itu penting? Nah, wireframe itu penting karena untuk memvisualisasikan sebuah ide, seperti blueprint, sebuah bangunan. Wireframe ini berisi sebuah rincian spesifikasi konten yang akan dibangun, seperti itu. Nah, bisa memvisualisasikan sebuah ide-ide abstrak dan menggambarkan tata letak suatu situs web atau aplikasi. Nah, itu untuk mengapa pentingnya wireframe. Nah, yang kedua yaitu untuk menghemat waktu dan juga uang. Karena kita bisa menghindari namanya mengulang proyek yang dari awal. Dengan membuat sebuah wireframe di awal dapat menghemat waktu kita dan juga uang kita selama proses pengembangan. Seperti itu. Kita baca ke topik selanjutnya, kita masuk ke perangkat online untuk desain. Nah, perangkat untuk pengembangan desain dari lo-fi ini atau bilang mock-up ini ada banyak. Bisa menggunakan pencil project, bisa menggunakan mock-up plus, bisa menggunakan wireframe.cc,
bisa menggunakan Balsamiq, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat lunak untuk mengembangkan dari sisi lo-fi atau sisi mock-up, sepertinya seperti itu. Bisa bilang seperti itu. Nah, untuk perangkat pengembangan untuk hi-fi itu ada banyak juga. Ada kita menggunakan Sketch, Adobe XD, Figma yang kita akan pakai, Adobe Illustrator, dan juga Efficient Studio. Nah, sekarang kita coba salah satu perangkat ini yang namanya ada Figma. Nah, Figma yang tadi sudah saya sebutkan, Figma ini masuk ke dalam hi-fi atau bagian yang sudah finalisasi. Nah, Figma ini ada, juga bisa dibilang, Figma ini adalah sebuah perangkat include yang bisa digunakan untuk kolaborasi antar tim dengan cara real time. Nah, karena Figma ini berbasis cloud, maka file-file kita akan disimpan secara cloud juga. Seperti itu. Nah, dalam Figma ini, Figma mempunyai fitur-fitur unggulan seperti berbasis cloud. Jadi, aplikasi berbasis cloud ini bisa membuat aplikasinya itu ringan dan bisa dipakai di OS atau apapun. Entah itu MacBook, ataupun itu Apple, ataupun itu Windows, ataupun itu Linux, seperti itu. Nah, yang kedua itu penyimpanan history. Tidak perlu takut file kita hilang atau lupa disimpan, dikarenakan Figma selalu menyimpan versi kita dari proyek kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu komponen siap pakai. Tersedia banyak komponen-komponen web atau aplikasi yang sudah siap dipakai, membuat kita sebagai pengguna untuk berkreasi. Terakhir, memudahkan tahap pengembangan, yaitu kita dapat mudah mengekspor desain dan lainnya ke kode yang siap pakai untuk maju ke tahap pengembangan. Seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu apakah sudah masuk ke Figma-nya? Sebelumnya pernah mendownload Figma atau menggunakan Figma? Nah, kita bisa mengakses Figma dengan cara seperti ini, Bapak Ibu ya. Klik www.figma.com, lalu kita bisa login ke dalamnya. Kita bisa login menggunakan Google, pakai akun Google kita, bisa masuk ke sini, kita klik aja. Nah, maka dia akan sudah terhubung, Bapak Ibu ya, seperti ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, silahkan download dulu komponen dari Figma-nya, sebuah materi dari Figma, itu yang mana materi ini yang kita pakai nanti. Bila sudah selesai diunduh, atau ada sebuah problem, harap ditahu pada saya, Bapak Ibu ya. Untuk Figma ini tidak perlu di-download, Ibu. Figma ini kita hanya perlu masuk menggunakan www.figma.com. Pada Ibu bisa masuk dengan cara login atau sign up, atau bisa sign up dengan cara menggunakan akun sini, yaitu bisa menggunakan sini, menggunakan akun Gmail-nya, lalu tulis apa pekerjaannya, apa yang kita inginkan di sini, desain kah, software development kah, product management kah, marketing atau lainnya. Lalu Bapak dan Ibu klik I agree to join Figma mailing list. Lalu Bapak dan Ibu bisa create account di sini. Untuk akunnya, bila sudah atau ada kesulitan, konfirmasi saja Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk membuat sebuah ini saya materikan dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita memprakteknya bareng-bareng saja. Nah, untuk membuat sebuah file baru, kita bisa mengklik tombol plus yang ada di draft ini, atau tombol plus yang ada di pojok kanan atas, di bawah tombol X. Dalam Figma ini kita ada namanya Region Tools.
Region tools ini ada sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk memberi sebuah batas pada ruang gambar kita. Nah, seperti layaknya sebuah bingkai, region tools ini dapat membantu kita dalam mengompolkan beberapa elemen yang akan Bapak dan Ibu gunakan dalam mendesain suatu wadah atau mendesain dalam suatu wadah seperti itu. Nah, di region tools ini ada dua, yaitu yang bisa kita pilih, yaitu satu frame dan juga slice. Nah, kita untuk membuat sebuah file, kita membuat sebuah background, kita bisa memilih frame agar lebih mudah. Nah, saat kita memilih frame, kita memilih frame di sini, kita bisa memilih ukuran layar kita. Sebelah sini, di sebelah kanan. Kita bisa pilih ukuran layar kita mau seperti apa ukurannya. Bisa kita pilih ukuran MacBook Pro, kita bisa pilih ukuran desktop, ataupun yang lainnya. HP, tablet, jam tangan, kertas, sosial media, ataupun yang lain. Ini. Nah, dalam tools selanjutnya ada apa lagi? Ada yang namanya Shapes Tool. Di Shapes Tool ini ada banyak. Di Shapes Tool ini ada rectangle untuk membuat sebuah kotak, seperti ini. Ada line untuk membuat sebuah garis. Ada arrow yang untuk membuat sebuah tanda panah seperti ini. Ini tanda panah yang cukup kecil. Ada juga ellipse yang fungsinya membuat sebuah lingkaran. Ada juga polygon untuk membuat sebuah polygon. Ini bisa kita atur radiusnya. Itu ada juga star untuk membuat bentuk bintang. Sedang ada text image untuk menaruh sebuah gambar seperti itu. Ini saya hapus lagi. Nah, selanjutnya di Shapes Tool ini ada apa lagi? Ada namanya vector tools. Nah, vector tools ini adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah goresan bebas pada sebuah desain. Nah, kita bisa yang vector tools ini ada dua juga nih. Ada pen dan juga pensil. Nah, pen ini bisa kita bisa gunakan yaitu untuk membuat sebuah grafis. Nah, dia akan bergaris seperti ini. Seperti itu. Ini bisa buat seperti itulah. Sesuai dengan praksi kita. Nah, sedangkan si pensilnya, ini adalah kita membuat sebuah coretan atau sebuah gambar secara freehand atau bebas. Jadi tidak ada aturannya dia. Nah, dia tuh bisa kita rapikan, bisa kita apapun, itu membuat terserah kita. Nah, selanjutnya ada tools apa lagi dalam Figma? Ada namanya text tool. Itu text tool ini adalah sebuah tulisan, misalnya A, B, C, D. Nah, text tool ini terintegrasi dengan namanya Google Font. Jadi font-font yang ada di sini, ini ada juga yang namanya di Google. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menginstal font Google-nya. Nah, saat itu kita bisa ubah namanya font-nya. Kita ubah menjadi Evalia, ukurannya bisa kita ubah menjadi 96 atau yang lainnya, yang itu bisa kita atur maksudnya, sehingga kita ekspor aja nanti. Kita bisa mengubah ukuran warnanya, kita mengubah posisi teksnya dan lainnya, itu bisa kita gunakan. Ada juga selain itu ada hand tool yang ini. Hand tool ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk memindahkan sebuah objek dalam sebuah waktu. Nah, jadi dia bisa memindahkan objek-objeknya dalam sebuah waktu yang bersamaan. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk mendesain sebuah website menggunakan Figma.
Nah, yang silakan Bapak dan Ibu mulai ikuti dan akan dari saya. Nah, sebelum saya mulai, ada yang namanya prinsip desain dalam website. Nah, yaitu website ini adalah kita buat sebagai medium sebuah informasi. Website ini kebanyakan digunakan untuk mencari, mengakses dan memahami sebuah informasi. Nah, desain ini kita buat untuk desain ini kita fokuskan kepada arsitektur informasi karena banyaknya informasi yang bisa ditampung sebuah halaman web. Seperti itu. Nah, di sini akan menjadi sebuah halaman utama untuk website pengajar belajar. Nah, pengajar belajar ini ingin memiliki sebuah halaman utama website atau homepage website yang bisa memberikan informasi ke penggunanya tentang visi misi, data struktur, program yang diadakan. Selain itu, kami juga ingin bisa mendapatkan data pengguna yang ingin mengikuti program kami. Nah, sekarang kita buat sebuah desainnya, yaitu dengan cara klik plus di sini, di pojok kanan atas ataupun di sini. Silahkan diklik Bapak Ibu ya. Ya sudah, konfirmasi kepada saya. Saya harap yang lain juga sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pindah ke menu Region Tools-nya, kita pilih frame di sini, klik saja. Setelah kita klik, kita pilih MacBook Pro. Itu ya dengan ukuran 1440 dikali 900. Kita pilih MacBook Pro. Diklik aja Bapak Ibu ya, Pro-nya. Maka dia akan keluar seperti ini. Desktop MacBook Pro. Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah grid pada frame. Nah, grid ini berfungsi untuk membantu kita dalam mendesain tata letak unsur desain dengan mudah. Nah, itu dengan cara kita klik tombol plus pada menu layout grid. Di sini, ya, di sini kita klik layout grid-nya. Selanjutnya, di sini Pak ya, klik tanda plus saja di layout grid-nya, yang di sini warna merah. Lalu klik yang di sini, kotak ada 9 kotak ini, diklik saja. Lalu kita pindahkan ke kolom. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, fungsi grid ini untuk membantu kita mendesain tata letaknya Pak. Kita itu untuk istilahnya ngasih yang namanya bayangan-bayangan supaya tata letaknya rapi. Nah, nanti pas kita present itu tata letak itu nggak ada lagi nih si layout grid ini nggak ada lagi. Jadi ini cuma bayangan-bayangan saja Pak. Fungsinya itu untuk menaruh tata letaknya agar aja. Jadi kita tahu nih pattern-patternnya di sini aja nih taruh-taruhnya. Nggak boleh lewat dari ini, nggak boleh lewat dari itu. Seperti itu. Akhirnya ini kita tulis menjadi 6. Ini kita garis jadi 6. Marginnya kita ubah menjadi 150. Gutternya menjadi 30. Pouch ini untuk ini jumlah dari kolomnya. Jumlah kolomnya itu ada 6. Biasanya kita ubah di sini nanti 5, dia menjadi 5. Biasanya ini kita ubah jadi 5. Ini kita ubah jadi 5. Nah, dia jadi 5 gitu. Jadi 4 kita ubah jadi 4. Nah, jadi ini kolomnya ini untuk jumlah kolomnya. Sedangkan marginnya untuk jarak-jarak antara marginnya. Sedangkan gutternya itu marginnya itu jarak antara ini dari ujung sampai sini. Itu jarak margin namanya. Sedangkan gutter yaitu jarak dari ininya di tengah-tengah ini ada gutter. Saya bilang itu jarak gutter. Saya anggap udah Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan nambahkan sebuah kotak atau sebuah background gambar dengan cara seperti ini. Kita pilih dulu sini. Maaf, polikarannya jelek. Selanjutnya kita pilih plus image.
first image yang di sini kita pilih. Ini gak bisa, susah juga. Nah, kita pilih first image Bapak Ibu ya. Lalu kita cari background-nya, kita masukkan saja ke dalam sini dengan cara menyeret seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa paskan ukurannya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti ulangi lagi, yaitu di sini itu first image, masuk ke dalam filenya, masukkan gambarnya. Seperti itu. Ya, apa sudah? Ya gitu ya. Bila gambarnya nggak terlalu besar seperti ini, bisa kita sesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita klik tombol plus di sebelah kolom fill. Dan di sini kita klik tombol plusnya. Tombol plus ini diklik saja, terus kita, nah formatnya ini kita klik ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik, terus formatnya kita ganti ke solid. Nah, yang ini kita ubah ke solid. Selanjutnya kita ubah warna dan opacity-nya dengan cara kita ubah warnanya menjadi 76, sama nomor 76, 722, 7272. Nah, ini kita ubah menjadi 50% saja kurangnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ini fungsinya itu untuk membuat foto kita lebih cocok menjadi background-nya Pak. Jadi fotonya itu kan sebelumnya kontras banget Pak ya kelihatannya. Soalnya supaya nggak kontras itu, supaya enak juga kita ngelihatnya, itu kita buat gambar itu menjadi nggak kontras, menjadi agak blur seperti itu Pak. Fungsinya itu. Nah ini 50% ini artinya transparansinya. Yang 76, 72, 72 ini adalah warna kode dari warna tersebut. Kode warna tersebut. Sedangkan solid berarti keseluruhannya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah navigasi dalam konten web kita ini, di dalam halaman page kita ini. Caranya yaitu kita buat Shapes Tool. Sini kita pilih rectangle. Kita buat kotak sini panjang dengan ukuran 1440. Jadi kita kali menjadi 120. Nah, ini diletakkan di atas, di paling atas sini. Nah, selanjutnya kita buat fill-nya sama seperti tadi, ganti fill-nya. Untuk kebutuhan kita, yaitu untuk membuatnya menjadi agak transparansi seperti itu. Nah, kita klik sini fill-nya. Ini kita ubah menjadi, ini biar aja jadi linear. Ini kita agak seret ke tengah. Ini juga. Ini kita agak seret ke tengah. Seperti ini. Lalu warnanya kita buat jadi hitam. Agak lebih hitam. Ini.
Ini kita urut ya, buat semangnya aja. Nah, kita buat agak di tengah-tengah. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Linearnya kita setting seperti ini. Fungsinya ya linear ini ada untuk mengatur gradasi kita ya. Gradasi antara atas dengan bawahnya nih. Kita buat sebuah gradasi. Selanjutnya kita ngapain lagi nih? Kita akan buat yang namanya sebuah logo di dalam teks kita. Caranya kita klik yang ini, kita klik toggle-nya, kita pilih paste image. Nah, kita pilih logo pengajar belajar. Ini kita sesuaikan aja ya ukurannya. Di sini ya. Untuk gambarnya sendiri kita buat desa 98. Lebih tepatnya ada tombol-tombol seperti home, seperti seperti tombol-tombol seperti tentang kami, program kami, daftar sekarang dan lainnya. Itu kita buat itu dari teks saja supaya lebih mudah. Itu kita buat dari teks, kita buat tulisannya, kita setting kita buat dulu tulisannya yaitu tentang kami. Nah, karena tulisannya ini terlalu kecil, kita buat tulisannya itu agak menjadi besar dengan cara kita ubah di fontnya, ukuran fontnya. Jadi 18, misalnya seperti ini. Lalu kita pindahkan ke dalam sini. Nyata tulisannya masih agak kecil ya Bapak Ibu ya. Karena masih kecil, kita buat lagi ukurannya menjadi yang lain, 74. Nah, seperti ini. Ini saya tandain. Itu buat teksnya di sini. Lalu ukurannya 24. Fontnya kita ubah ya Bapak Ibu ya. Fontnya kita ubah menjadi kita ubah di Revalia. Ayo. Kita ubah menjadi Lewe. Teksnya kita ubah menjadi Ramla. Ukurannya menjadi 24. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan yang lain, yaitu tertulis yaitu program kami. Ini kita letakkan saja di sini, samping dia. Ini kita geser dulu. Seperti ini. Ini sama Pak ya, Ibu ya, dengan yang tadi sama ya. Selanjutnya kita akan buat tombol call to action dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rectangle atau kotak. Kita buat kotak di sini, panjang di sini. Ya. Kita buat, jadi kita fill isinya
saya hapus dulu. Ini filenya kita isi, warnanya ini kita isi menjadi warna kuning misalnya, seperti itu. Ini agak sama, menurut saya mungkin ditulis saja spotnya, kode warnanya. So, ini untuk apa, dia beda ada sendiri, yaitu dia kita buat sebagai button atau button call to action namanya. Nah, selanjutnya kita akan kasih tulisan, yaitu daftar sekarang. Kita taruh di situ. Ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah konten dalam web itu, karena di dalam web itu hal terpentingnya adalah sebuah konten. Nah, dikarenakan halaman web ini tidak akan bermakna jika tidak ada konten yang dibaca oleh pengguna. Begitu. Nah, kita akan membuat sebuah konten menggunakan teks saja. Oke, simple. Itu tulisannya itu mari belajar membangun mari belajar mendidik Indonesia dengan kemampuan industri. Nah, ini kita perbesar aja Pak ya, jadi 48. Nah, kita taruh aja di sini. Besar ya. Ya. Ini saya tandain lagi. Ukurannya kurang. Ya. Untuk profil 64 ya Pak Ibu ya. Saya tadi 48 atau kecilan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran atau sebuah icon dengan cara menggunakan shape tool, yaitu ellipse. Nah, seperti ini. Ini kita ubah aja ukurannya menjadi 40 kali 60. Kita buat untuk kali 60. Itu di shape tool-nya ellipse lingkaran. Selanjutnya di copy paste Bapak Ibu ya. Menjadi 3 seperti ini ya. Oke. Kita lanjut, kita masukkan sebuah gambar icon di sini. Itu kita masukkan aja ketiganya sekaligus. Jadi di sini. Nah, ini ukurannya kita ubah. Karena tadi 80-80, kita ubah aja jadi 60.
Ya, seperti ini ya. Ini. Nah, bila seperti ini nih, ini tinggal terserat aja ke atas. Supaya nggak nutupin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga sama, kita ubah jadi 60-60. Sama, kita ubah juga ukurannya jadi 60. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya, ukurannya jadi 60 ya. Ya. Saya anggap sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan sebuah teks di sini. Dan tentunya karena ini kecil, saya buat ukurannya lebih kecil, yaitu ukurannya 14. Nah, saya tulis di sini latihan berkala. Saya coba di sini. Atau tulisannya terlalu kecil Bapak Ibu ya. Atau tulisannya terlalu kecil, kita coba besarkan 15 misalnya seperti ini. Nah, jadi ukur 18. Kita coba, kita buat lagi yang sama, yang lain, yaitu standar industri. Nah, seperti ini. Itu yang lain, yaitu kualitas pengajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tulisannya ukuran 18. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah footer, yaitu dengan cara sama seperti header sebelumnya. Itu kita coba caranya ini bisa kita buat seperti ini. Ukurannya kita ganti ke 1440, kita kali 150 karena ini lebih panjang dibandingkan, lebih lebar dibandingkan footer. Coba seperti ini. Nah, sesuaikan saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ukurannya ya. Nah, kita buat ini. Ya. Begini ya. Lalu feel-nya kita cari. Ini kita ubah aja menjadi agak hitam. Klik. Langsung saya klik tadi. Agak hitam. Transparansi kita ubah jadi persen. Ini kita mau 40%. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah foto. Seperti biasa, untuk menambahkan foto, kita akan pakai flash image.
atau taruh aja fotonya. Kita ubah ukurannya menjadi 166 kali 100. Ya. Gimana? Fotonya kita pasang sini. Nah, sini Bapak Ibu ya. Jadi kita buat tulisan. Ini kita tambah lagi sebuah foto lagi, satu lagi. Gambar buku ini. Sama seperti tadi, ukurannya kita ubah menjadi 166. Lebarnya itu 166 kita ubah. Kita buat sama persis ya, kanan kirinya. Rata. Selanjutnya kita akan membuat tulisan, yaitu akses ke paket industri misalnya. Ini besar semuanya. Nah, ini kalau terusnya seperti ini ya, warnanya kita ganti menjadi warna putih. Warnanya kita ganti jadi warna putih. Lalu agar lebih tebal, kita tambahkan stroke dalamnya. Kenapa? Pak Irfan, ada pertanyaan, ukuran gambar orang berapa ya dari Pak Yosi? Gambar orang yang di bawah ya Pak? Ya, gambar ini itu lebarnya 196. Nanti dia tingginya akan mengikuti sendiri Pak. Agar lebih tebal, agar tulisannya menjadi tebal, kita tambahkan stroke dalamnya. Nah, stroke-nya ini kita ubah menjadi warna putih. Nah, itu tulisannya menjadi tebal. Untuk ukurannya yang ini, untuk ukuran fontnya yaitu 18. Kita menggunakan 18 saja. Oke, kita buat lagi tulisan lagi, yaitu ratusan pembelajaran. Sama seperti tadi, kita buat tulisannya menjadi warna putih. Dan kita pakai stroke-nya warna putih juga, agar terlihat lebih tebal. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan tambah lagi sebuah teks lagi, itu keterangan seperti temukan latihan yang sesuai dengan ingat
dan kebutuhan. Nah. Ini kita buat juga fields-nya menjadi warna putih, Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya saya buat tulisan lagi di sini, yaitu pelajaran dan materi ditambahkan nah, ini sama juga tulisannya kita buat putih juga. Ya, kita buat yang putih juga. Kita rapikan juga di sini. Oh ya, untuk melihat code-nya semuanya di sini ada. Ini adalah code-code CSS-nya, code background, code header-nya, code dari tulisannya. Ini ada semua di bagian code. Untuk gambarnya seperti itu. Nah, itu ada semua di code ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini mau lihat CSS-nya mau seperti apa. Seperti itu simpel. Code-code CSS-nya. Atau kita bisa memilih code iOS, code Android, bisa bilang Java ataupun Kotlin. Seperti itu. iOS-nya. Nah, ini code CSS yang bisa di HTML Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini code-code-nya bisa kita lihat di sana. Caranya itu tinggal kita klik saja di sini. Oh, ternyata ini tinggal ketik copy paste. Foto copy paste. Ini background-nya kita copy paste seperti itu. Yang ini juga copy paste aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah selesai, kita akan coba untuk save dengan cara Ctrl Save, Ctrl Save. Dia akan Figma Auto Save Your Work. Terusnya seperti itu. Ya, seperti ini tulisannya ya. Nah, nanti kita present. Mungkin seperti ini. Ya. Maka seperti ini. Ini gambar satu nggak kelihatan, mungkin lagi coding itu, lagi internetnya gimana. Ini satu nggak kelihatan, ini satu nggak ke download. Kembali. Dulu aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Kita kembali dulu dalam ini. Di Prism ini caranya yaitu kita tombol Prism di sini. Yang tadi saya sudah ucap, yaitu klik setelah kita Ctrl Save, kita klik tombol Prism ya, seperti tombol play di sini. Kita klik saja ini seperti ini. Ya. Nah, jadi akan ke Prism sini, ke preview. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali lagi. Nah, perlu diingat Bapak Ibu,
UI dan UX ini memegang peran penting dalam membangun sebuah website ataupun sebuah aplikasi. Prototyping atau wireframing juga berguna untuk memvisualisasikan sebuah ide abstrak menjadi sebuah desain. Nah, banyak perangkat lunak online untuk desain yang bisa kita gali untuk membantu proses desain dan pengembangannya. Nah, jadi bukan hanya Figma, ada juga yang lainnya. Dan itu Bapak dan Ibu bisa cari di dalam internet. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl S, atau saya ingin menyimpan di komputer kita bisa file, lalu save as fig. Nanti dia akan simpan secara fig. Seperti itu. Atau export, seperti itu. Bisa juga export as apa gitu. Nanti kita bisa save-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan berjumpa lagi besok dalam pengenalan JavaScript.